bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya, walaupun kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Kita ketemu lagi nih di dalam podcast Sigap Membangun Negeri, persembahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama saya, Karisma. Nah, sahabat PUPR, di episode kali ini kita akan membahas mengenai jalan. Ternyata sejarah panjang pembangunan jalan ini sudah ada semenjak sebelum zaman kemerdekaan ya. Dan jalan juga sudah menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lainnya. Untuk membahas bagaimana perkembangan pembangunan jalan di Indonesia, sudah bersama saya. Ada Bapak Dr. Insinyur Nyoman Suwaryana MSc, selaku Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Baik, sehat. Saya informasikan juga kepada sahabat PUPR, saya, Pak Nyoman, dan seluruh tim produksi di sini sudah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dan tes antigen dengan hasil negatif. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita lihat dulu video berikut ini. Sahabat PUPR, pembangunan infrastruktur jalan setiap era kepemimpinan Presiden Indonesia terus berkembang. Bahkan sebelum kemerdekaan pembangunan jalan sudah dilakukan. Di era Presiden Jokowi, sejak 2014 lalu, pembangunan jalan menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan infrastruktur. Jalan dibangun mulai dari Sabang hingga ke Merauke. Seperti Jalan Trans Jawa, terbentang dari Merak hingga Surabaya, Trans Sumatera, dari Aceh hingga Lampung, dan sementara itu di Kalimantan juga ada nih sejumlah ruas jalan di lintas tengah mulai dibangun. Serta daerah timur Indonesia juga tengah dibangun, ada Trans Papua. Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya akan tanyakan langsung ke ahlinya, ada Pak Nyoman di sini. Silakan Pak. Ada pertanyaan nih Pak dari saya Pak. Pertanyaan pertama, bisa dijelaskan mungkin Pak secara singkat bagaimana sejarah jalan di Indonesia mulai dari era kemerdekaan hingga saat ini? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi memang jalan ini sudah ada jauh sebelumnya. Jadi mulai sebelum abad ke-17 sudah ada jalan, jalur-jalur penghubung mulai dari Mataram ke wilayah barat, timur Jawa, pesisir utara Jawa, hingga ke Batavia. Kemudian pada abad ke-18 juga sudah ada jaringan jalan dan jembatan yang berdampingan dengan kanal-kanal di Batavia. Pada masa itu juga dibangun jalan raya pos dari Anyer hingga Penarukan. Ini yang sangat ngetop kita ya, disebut jalan Denles. Dari Anyer sampai ke Penarukan. Kemudian pada saat setelah kemerdekaan mulai dibangun lebih masif lagi jalan-jalan yang ada di kita, sehingga sampai saat ini kita sudah punya jalan nasional itu kurang lebih 47.000 kilometer. Dan juga ada jalan-jalan provinsi, jalan kabupaten yang totalnya mungkin sekitar 500.000 kilometer panjang jalan yang kita punya. Sudah cukup banyak ya Pak ya. Nah Pak,
di era Presiden Jokowi ini sangat gencar pembangunan jalan. Ada Trans Jawa, Trans Sumatera, Kalimantan, hingga Trans Papua. Bisa dijelaskan mungkin Pak bagaimana prosesnya dan bagaimana tantangan-tantangan yang ditemui di setiap pembangunan jalan ini Pak? Ya, kita kan sudah menyusun rencana strategis yang kita sebut Renstra ya. Di Renstra kita sudah plotkan kira-kira target-targetnya apa saja. Itu misalkan di Renstra yang kita sekarang 2020 sampai 2021 kita punya target misalkan untuk preservasi jalan kurang lebih 47.000 km. Kemudian juga kita ingin membangun jalan nasional baru, kemudian juga jembatan dan juga jalan tol. Nah, tentunya dari sana kita juga memahami bahwa ada keterbatasan anggaran. Jadi yang pertama sekali memang kita anggap ini ada backlog. Betul, backlog anggaran dari rencana yang ada, Renstra tadi, kemudian ke aplikasinya, kenyataannya. Kalau kita lihat datanya, itu 2020 sampai 2021, kita sudah ada selisih anggaran antara rencana dengan realisasi. Antara rencana dan realisasi, itu kurang lebih ada backlog, istilah kita, backlog anggaran udah sampai sekitar 21 triliun. Wah, 21 backlognya, hampir 22%. Nah, ini tentunya tantangan besar buat kita, khususnya di Bina Marga, gimana dengan adanya anggaran yang berkurang dari rencana, gitu ya, itu kita bisa tetap mencapai target-target yang kita inginkan. Paling tidak mendekati target lah ya. Namun demikian, kalau kita lihat hasil-hasil yang kita peroleh ini kelihatannya cukup baik. Target-target kita ada istilahnya IKU, ada IKP, itu hampir tercapai lah ya untuk 2020 sampai 2021 ini. Itu tentunya perlu inovasi, perlu inovasi untuk mengurangi atau mencapai Renstra tersebut. Kita juga ada kondisi 2020-2021 itu masalah pandemi. Pandemi ini juga banyak merubah beberapa kita harus rubah gitu ya. Misalkan yang biasanya menggunakan alat ini menjadi banyak, misalkan sekarang banyak yang padat karya seperti itu. Padat karya karena memang ada keinginan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecil juga, ada perubahan di sana. Ya, Pak. Kemudian mungkin tantangan yang lain adalah masalah cuaca. Cuaca yang kita tahu cuacanya sekarang ekstrim terus gitu ya. Iya, betul. Kita nggak tahu kapan yang tidak ekstrim ini. Ekstrim terus. Nah, ini juga sebenarnya kita harus introspeksi ini sebenarnya kita buat khususnya kita generasi muda juga. Kenapa kok sering sekali sekarang cuacanya ekstrim gitu? Masalahnya apa ini? Apakah memang ada pemanasan global atau apa gitu? Nah, ini tantangan juga buat kita karena kita banyak case-case yang jembatan yang hanyut karena banjir, jalan-jalan yang rusak karena banjir seperti itu. Nah, ini tentunya juga menjadi tantangan gimana kita melakukan inovasi-inovasi tersebut, inovasi yang mulai dari misalkan dari perencanaan sampai nanti ke eksekusi, sampai ke pengawasan gitu ya. Kalau kita lihat Pak Dirjen kami, Pak Hedi Rahadian, sebenarnya sudah membuat inovasi-inovasi yang kalau kita lihat ada di laporan beliau, ada program 7 inovasi proses penyelenggaraan jalan yang Pak Dirjen kita, Pak Hedi Rahadian yang diperkenalkan untuk menghadapi 3 tantangan besar tersebut. Memang ada lain sih tantangan masalah sosial segala macam, tapi mungkin kita fokus ke yang 3 tersebut dengan target mencapai target Renstra ya, dengan backlog anggaran, pandemi dan cuaca ekstrim. Itu kalau
kita bisa lihat yang pertama itu inovasi beliau yang ingin ditampilkan adalah mengenai sistem perencanaan jaringan jalan yang mendukung tata ruang dan intermoda. Dengan beberapa produk-produk, misalkan master plan jaringan jalan, tol dan non-tol yang nantinya diharapkan bisa menurunkan waktu tempuh, kemudian menetapkan bahwa jalan bebas hambatan, atau yang sekarang banyak istilahnya di sini jalan tol gitu ya, itu sebagai backbone dari sistem jaringan jalan. Sehingga ini juga nanti diharapkan bisa menurunkan waktu tempuh, karena sekarang jalan yang relatif bisa kecepatannya tinggi itu adalah jalan tol atau jalan bebas hambatan. Yang lain-lain lebih banyak kecepatannya agak rendah karena adanya friksi gangguan samping kayak pedagang segala macam dan seterusnya. Kemudian juga pembangunan underpass, overpass di kawasan perkotaan. Nah, kalau kita lihat inovasi yang kedua yang beliau perkenalkan adalah mengenai inovasi pembiayaan dan penerapan aset manajemen. Jadi tadi kan ada backlog anggaran gitu ya. Nah, sekarang ada inovasi dari sisi pembiayaannya, yaitu misalkan adalah KPBU Availability Payment yang sekarang sudah diterapkan di Sumatera Selatan, di Riau, dan terakhir ini jembatan ya, jembatan CH yang baru tangan. Itu juga salah satu inovasi dari sisi pembiayaan. Kemudian tentunya adalah KPBU untuk jalan tol itu sendiri yang sudah berjalan. Kemudian kalau aset manajemen juga inovasinya kita sudah mulai pakai sistem program yang kita sebut IRMS versi 3, sehingga pemrogramannya bisa lebih akurat dan bisa lebih akuntabel dan juga bisa transparan. Untuk jalan kabupaten juga kita perkenalkan yang namanya PKRMS seperti itu ya. Kemudian juga inovasi yang ketiga yang diperkenalkan adalah yang diterapkan adalah penerapan multi opsi untuk delivery system. Jadi nanti kita mengenal namanya bukan kontrak biasa saja, tapi ada namanya misalkan design and build, kemudian ada performance based contract seperti itu. Berbasis kinerja ya. Iya, dan terakhir mungkin yang agak ngetop kan yang swaklola dengan padat karya ini. Ini juga salah satu inovasinya. Dan terakhir tentunya pengadaannya sendiri kita harapkan sudah menggunakan e-katalog. E-katalog sehingga bisa mempercepat proses dan juga lebih transparan pelaksanaannya. Kemudian inovasi yang keempat adalah penerapan desain dengan life cycle cost yang minimum, kemudian juga ramah lingkungan dan berkeselamatan. Nah, ini kan menjadi isu yang cukup menarik sekarang, masalah berkeselamatan ini. Banyak kecelakaan. Nah, ini juga harus kita betul-betul perhatikan, menjadi tanggung jawab juga untuk membuat infrastruktur yang memang memperhatikan masalah keselamatan ini. Termasuk juga yang ramah lingkungan, kita mulai menggunakan material-material yang tidak banyak menghasilkan panas, seperti warm mix aspal atau yang malah yang dingin, cold mix aspal. Kemudian yang kelima adalah tentunya adalah pelaksanaan disiplin mutu, waktu, dan biaya yang kita sudah kenal persis. Bagaimana kita mengatur mutunya, kualitas mutu, kemudian waktunya jangan sampai telat, dan juga biayanya yang sesuai kontrak. Ini tentunya dapat dibantu misalkan dengan technical audit atau penerapan sistem manajemen keselamatan dan juga penerapan protokol kesehatan ya, karena kan ada pandemi COVID ini. Yang keenam adalah preservasi jalan yang bersifat responsif dan preventif. Jadi bukan yang sifatnya reaktif, tapi bersifat responsif dan preventif. Artinya mencegah. Mencegah jangan sampai rusak. Kita cegah di awal gitu ya. Kita cegah di awal. Kalau reaktif kan sudah terjadi baru dikerjakan. Nah, itu yang tidak kita inginkan sebenarnya. Sehingga kita
harus ke arah sana. Nah, yang terakhir ini adalah masalah penegakan hukum dan aturan penggunaan jalan yang konsisten. Masalah penegakan hukum ini kita coba usulkan, mungkin sudah hampir bentar lagi akan diformalkan, yaitu Undang-Undang Jalan RUU 38 tentang jalan. Kita masukkan di sana ada unit namanya PPNS nanti. PPNS, nah, sehingga nanti Bina Marga punya PPNS yang nantinya akan bisa membantu untuk menertibkan, misalkan pemakaian bahu jalan atau pembangunan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan seterusnya, yang kira-kira akan aturan-aturan yang dilanggar yang khususnya di daerah milik jalan kita. Saya sedang pembahasan dengan Iya, DPR, sekarang Pak. sudah masuk ke paripurna di DPR, sehingga bentar lagi sudah keluar saya kira. Kemudian yang terakhir tentunya kita ini kan kita mengikuti kaum milenial juga ini sebenarnya. Kita tetap fokus untuk melaksanakan ICT Industri 4.0 ya, 4.0 ya. Jadi di sana kita sudah mulai pakai software semua, dari mulai database, dari survei, dari mulai desain, ada BIM, kemudian rekonstruksinya, juga kemudian dari pemeliharaannya, ada jaki yang nanti bisa menampung keluhan masyarakat, kemudian ada Sipakar untuk padat karya, kemudian juga untuk planning dan programming ada IRMS, RAM, ada Sitia. Kita tetap lari ke sana. Harapannya tentunya dampak dari backlog anggaran, pandemi, cuaca ekstrim dapat diminimalkan dengan inovasi dalam bisnis proses dan penerapan ICT 4.0. Nah, tentunya tetap dengan kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait. Saya kira itu yang program dari Pak Dirjen yang bisa saya sampaikan. Nah, baik Pak. Selanjutnya, saat ini kan Kementerian PUPR sedang membangun jalan perbatasan di Kalimantan Barat, Timur, Utara nih Pak. Bagaimana progresnya saat ini Pak? Dan sudah berapa kilometer Pak yang terbangun? Memang kita ada program dari Pak Presiden sebenarnya untuk mulai memfokuskan jalan-jalan di daerah-daerah perbatasan, termasuk juga pulau terluar gitu ya. Ada juga misalkan di Papua gitu, sebelum ke Kalimantan ya, di Papua juga ada, tapi memang untuk di Papua ini banyak kendala biasanya karena masalah keamanan gitu ya, dan juga di sana hutan lindung gitu ya. Namun kalau kita balik ke Kalimantan gitu, di Kalimantan juga kita buat juga jalan perbatasan. Itu kalau kita lihat di sana itu ada sudah dibikin pembangunan jalan paralel perbatasan Indonesia Malaysia itu sepanjang 1.900 km jalan paralel di perbatasan dengan Malaysia gitu ya, yang berada di 3 provinsi, yaitu di Kalimantan Barat sepanjang 811 km, kemudian juga di Kalimantan Timur sepanjang 412 km, dan di Kalimantan Utara sepanjang 770 km. Nah, pembangunan jalan perbatasan ini kita lakukan dengan bekerja sama dengan TNI dan AD untuk bisa membantu membuka jalan perbatasan tersebut. Sudah cukup banyak ya Pak. Kira-kira dampak langsung yang dirasakan masyarakat itu seperti apa Pak? Karena kan jalan perbatasan ini menjadi seperti teras ya Pak, teras negara kita gitu. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentunya namanya perbatasan tentunya nanti akan banyak membantu dari sisi keamanan kan, sisi keamanan. Tapi untuk masyarakat di sekitar sana tentunya akan sangat terbantu sekali. Sudah banyak yang bercerita bagaimana senangnya ada jalan di perbatasan. Karena banyak dulu yang saudara-saudara kita gitu belanjanya ke Malaysia, nyebrang gitu ya. Sekarang harapannya sudah
tidak lagi seperti itu. Yang agak kelihatan sekali sebenarnya di Papua itu ya, dengan adanya perbatasan, karena perbatasan itu kebalik tuh sekarang orang Papua Nugini yang banyak ke kita, gitu. yang belanja, ya karena kita kelihatannya lebih maju di daerah jadi perbatasan. Lebih berwibawa ya Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti di Kalimantan juga seperti itu harapannya. Yang jelas masyarakat sekitar sana sudah sangat terbantu dengan adanya jalan perbatasan. Iya. Dan saya juga kan sempat menonton Pak, ada video Pak Menteri saat kunjungan ke Putusibau, Kalimantan Barat Pak. Bisa diceritakan mungkin Pak sebenarnya kondisi di sana sebelum dan setelah ada jalan ini seperti apa, khususnya di Putusibau Pak? Ya kalau dulu kan di sana kan mungkin jalannya jalan tanah gitu ya. Iya. Kalau tanah itu biasanya bisa dilewatin kalau musim kering. Kalau musim hujan itu udah jadi kubangan biasanya. Ya, betul. Karena jenis tanah kita memang tipikalnya kebanyakan adalah yang sensitif terhadap air. Jadi seperti itu. Dan sekarang sudah mulus di sana. Saya kira sudah jauh beda lah di daerah Putusibau sana. Di sana sebenarnya ada yang menarik itu. Kemarin mungkin ada itu tempatnya Arwana di sana. Iya. Terkenal ya Pak Arwana di sana. Arwana Super Red di sana. Ada lagi satu tuh yang di sana. Ini pernah dengar nggak pohon kartom? Apa itu Pak? Nggak pernah tahu ya? Mungkin sahabat PUPR ada yang tahu. Anak muda biasanya tertarik itu yang masih jadi polemik karena itu daunnya itu sifatnya tanda kutip bisa seperti ganja ya. Kratom ya. Itu kalau orang sana minum itu jadi sehat nggak bisa tidur nyenyak segala macam. Tapi kalau kebanyakan lumayan agak fly juga. Di daerah sana juga itu. Di Putusibau ya Pak, Kalimantan Barat. Oh iya. Oke. Pak, selanjutnya, jadi kan kita sudah ada hari jalan ya Pak, yang ditetapkan tanggal 20 Desember ini. Kira-kira apa harapannya Pak untuk hari jalan di tanggal 20 Desember ini? Ya, yang pertama memang waktu kita menetapkan tanggal ini ada beberapa alternatif. Kita melakukan kajian, kita menyusun buku sejarah jalan. Sebenarnya kalau bisa di-search nanti ada buku sejarah jalan. Yang pas itu tanggal berapa sih? Kita sempat berpikir misalkan pakai tanggalnya yang Semanggi misalkan, atau yang ke bandara. Tapi kemudian setelah dipertimbangkan dengan beberapa kriteria, kita memilih adalah jalan tol, tersambungnya jalan tol di Pulau Jawa dari mulai Jakarta sampai Surabaya, karena ini kita anggap punya efek yang ekonomis yang besar. Urat nadi ya Pak. Urat nadi, kemudian juga banyak teknologi baru yang diterapkan dalam pembangunan jalan itu, sehingga ini kita pilih menjadi itu. Nah, peresmiannya, tersambungnya itu adalah pada tanggal 20 Desember. 20 Desember, sehingga kita usulkan menjadi hari jalan. Nah, tentunya nanti tanggal 20 Desember ini merupakan harapan kami, merupakan peringatan yang pertama sebenarnya mengenai hari jalan ini. Nanti harapan kami tentunya dengan kita deklarasikan hari jalan ini, itu akan bisa menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga optimisme insan terkait, khususnya yang bergerak di bidang jalan, untuk bekerja lebih giat, bekerja tinggi dalam membangun jalan. Kemudian yang berikutnya adalah kita ingin memasyarakatkan tentang pentingnya jalan ini pada masyarakat, dan tentunya nanti harapannya adalah menggiatkan peran aktif dari masyarakat dalam membantu penyelenggaraan jalan ini. Karena memang jalan perlu dipelihara. Betul. Misalkan karena musuhnya air, nah ini kalau masyarakat ikut membantu, masyarakat ikut care, itu akan sangat terbantu. Kalau ada genangan air, kalau masyarakat bisa bantu selokannya dibersihkan gitu ya, tidak menunggu kita yang turun, itu akan sangat membantu sekali.
membersihkan selokan depan rumah, segala macam. Itu tentunya kita harapkan masyarakat juga berperan aktif. Itu dari masyarakat ini. Yang lainnya tentunya masyarakat yang lebih tinggi levelnya ikut tadi KPBU lah ya. Ikut KPBU, partisipasi masyarakat itu juga itu. Saya kira itu harapan-harapan kita untuk hari jalan ini. Dan kita juga sebenarnya sudah mengenal juga hari-hari yang lain. Jadi sebenarnya tidak terlalu aneh juga. Kita punya hari air ya, hari habitat. Kemudian juga ada hari perumahan gitu ya. Jadi memang saya kira sudah sejalan lah. Kemudian kita ada di sini hari jalan. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih Pak Nyomat untuk informasinya. Semoga ini menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna untuk kita semua ya. Ternyata pembangunan jalan ini tidak hanya bermanfaat sebagai konektivitas antar daerah, tapi juga untuk membangun dampak sosial, ekonomi, budaya di daerah tersebut. Kita semua berharap pembangunan jalan terus dilakukan, terutama di daerah-daerah terluar, daerah-daerah terdepan, dan daerah tertinggal. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih. Sukses selalu ya Pak ya. Sahabat PUPR yang ingin mengetahui perkembangan program kerja dan capaian Kementerian PUPR dalam kinerja pembangunan infrastruktur serta inovasi yang akan dikembangkan, bisa ikuti media sosial Kementerian PUPR, follow, subscribe, dan komen di YouTube Kemen PUPR, Twitter @kemenpu, Instagram @kemenpupr, TikTok Kemen PUPR, Facebook Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, dan website pu.go.id. Sampai jumpa sahabat PUPR. Bersama PUPR, sigap membangun